Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Eko Supriyadin, Dian Sulistyo, Hikmah, Suci Nur Azizah. Sebelum kita masuk ke pembahasan rasio profitabilitas, perlu kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan rasio keuangan. Di sini dijelaskan rasio keuangan adalah alat yang digunakan oleh manajemen perusahaan dalam menilai keefektifan kinerja perusahaan dalam satu periode. Rasio keuangan juga digunakan sebagai alat evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan selanjutnya. Pada dasarnya, rasio keuangan terdiri dari 4 bagian, yaitu rasio keuangan likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Karena fokus pembahasan kami pada rasio profitabilitas, maka kita masuk ke pengertian rasio profitabilitas. Di sini juga dijelaskan bahwa rasio profitabilitas ini adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Jenis-jenis rasio profitabilitas itu dipakai untuk memperlihatkan seberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan dari kinerja suatu perusahaan yang mempengaruhi catatan atas laporan keuangan, yang nantinya akan disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan. Fungsi rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini merupakan media untuk mencatat transaksi keuangan, biasanya dinilai oleh investasi dan kreditur bank untuk menilai jumlah laba investasi yang akan diperoleh oleh investor dan besaran laba perusahaan, untuk menilai kemampuan perusahaan membayar utang kepada kreditur berdasarkan tingkat pemakaian aset dan sumber daya, hingga terlihat tingkat efisien perusahaan. Efektivitas dan efisiensi manajemen dapat dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan yang dilihat dari unsur-unsur laporan keuangan. Semakin tinggi nilai rasio, maka kondisi perusahaan semakin baik berdasarkan tingkat laba dan efisien perusahaan tinggi yang bisa dilihat dari tingkat pendapatan dan arus kas. Rasio profitabilitas memaparkan informasi yang penting daripada rasio periode sebelumnya dan rasio pencapaian. Dengan demikian, analisis tren industri dibutuhkan untuk menarik kesimpulan yang berguna tentang tingkat laba profitabilitas sebuah perusahaan. Rasio profitabilitas mengungkapkan hasil akhir dari seluruh kebijakan keuangan dan keputusan operasional yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan, di mana sistem pencatatan kas kecil juga berpengaruh. Baik, selanjutnya adalah margin laba kotor. Margin laba kotor merupakan rasio probabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dan penjualan. Laba kotor yang dipengaruhi oleh laporan arus kas memaparkan besaran laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan mempertimbangkan biaya yang terpakai untuk memproduksi produk atau jasa. Margin laba kotor ini sering disebut juga dengan gross margin ratio atau rasio margin kotor. Gross profit margin mengukur efisiensi perhitungan harga pokok atau biaya produksi. Semakin besar gross profit margin, semakin baik atau efisien. Kegiatan operasional perusahaan yang menunjukkan harga pokok penjualan lebih rendah daripada penjualan yang berguna untuk audit operasional. Jika sebaliknya, maka perusahaan kurang baik dalam melakukan kegiatan operasional. Rumus perhitungan laba kotor sebagai berikut. Contohnya, laba kotor perusahaan PT Mega Sejahtera sebesar 48 juta, total pendapatan perusahaan sebesar 55 juta,
maka gross profit margin perusahaan PT Mega Sejahtera sama dengan laba kotor dibagi total pendapatan dikali 100%. 48 juta dibagi 55 juta kali 100, hasilnya 80%. Yang selanjutnya adalah margin laba bersih atau net profit margin. Net profit margin atau margin laba bersih merupakan rasio probabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapatkan setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Margin laba bersih ini disebut juga profit margin ratio. Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi net profit margin, semakin baik operasi suatu perusahaan. Net profit margin dihitung dengan rumus berikut. Net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan. Contoh. Yang selanjutnya rasio pengembalian aset. Tingkat pengembalian aset merupakan rasio probabilitas untuk menilai persentase keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset, sehingga efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya. Bisa terlihat dari persentase rasio ini. Rumus rasio pengembalian aset sebagai berikut. ROA sama dengan laba bersih dibagi aset. Contoh perhitungan ROA dengan memakai data laporan keuangan sebuah perusahaan. Diketahui laba bersih perusahaan sebesar 180 juta dan total aset 20 juta. Maka hitung ROA perusahaan. ROA laba bersih dibagi total aset. ROA 180 juta dibagi 20 juta sama dengan 9%. Nah, rasio pengembalian ekuitas atau return on equity ratio atau REO merupakan rasio probabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. ROE dihitung dari penghasilan atau income perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan atau pemegang saham biasa dan pemegang saham preferred. Return on equity menunjukkan seberapa berhasil perusahaan mengelola modalnya atau net worth, sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik modal atau pemegang saham perusahaan. ROE yaitu rentabilitas modal sendiri atau yang disebut rentabilitas usaha. Rumus return on equity sebagai berikut. ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Contoh, berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan per tanggal 31 Desember 2017, PT Mega Sejahtera yang bergerak di sektor konstruksi memiliki laba bersih setelah pajak sebesar 500 juta. Total ekuitas para pemegang saham adalah sebesar 800 juta. Berapakah rasio pengembalian ekuitas atau return of equity atau ROE PT Mega Sejahtera? ROE sama dengan laba bersih setelah pajak. Ekuitas pemegang saham ROE sama dengan 500 juta dibagi 800 juta. ROE sama dengan 62,5%. Rasio pengembalian penjualan. Rasio pengembalian penjualan merupakan rasio profitabilitas yang menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi seperti upah pekerja, bahan baku, dan lain-lain sebelum nanti dikurangi dengan pajak dan bunga. Rasio ini menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan yang juga disebut margin operasional atau margin pendapatan operasional. F. Pengembalian modal yang digunakan. Pengembalian modal yang digunakan merupakan rasio profitabilitas
yang mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang dipakai dalam bentuk persentase. Modal yang dimaksud adalah ekuitas suatu perusahaan ditambah kewajiban tidak lancar atau total aset dikurangi kewajiban lancar. Pengembalian modal yang digunakan mencerminkan efisiensi dan profitabilitas modal atau investasi perusahaan. Laba sebelum pengurangan pajak dari bunga dikenal dengan istilah EBIT, yaitu Earning Before Interest and Tax. Selanjutnya, Return on Investment atau ROI. Return on Investment merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktivitas. Return of Investment berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah kerja secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, berarti semakin baik kondisi suatu perusahaan tersebut. Contoh rumus Return of Investment adalah ROI sama dengan buka kurung laba atas investasi dikurangi investasi awal dibagi investasi balas kurung dikali 100%. Contoh, perusahaan maju bersama melakukan investasi sebesar 500 juta rupiah kepada sebuah usaha penjualan produk kendaraan. Perusahaan maju bersama ternyata mendapat penjualan sebesar 1000 unit kendaraan, dan dari penjualan tersebut perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 600 juta rupiah. Diketahui keuntungan laba investasi sebesar, cara menjawabnya diketahui keuntungan laba investasi sebesar 100 juta rupiah dan modal investasi awal sebesar 500 juta. Jadi diperoleh perhitungan sebagai berikut. ROI sama dengan 600 juta rupiah dikurangi 500 juta dibagi 500 juta dikali 100 sama dengan 2%. Jadi yang diperoleh oleh ROI-nya adalah sebesar 20%. Selanjutnya, earning per share atau EPS. Earning per share merupakan rasio profitabilitas yang menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan, manajemen perusahaan, pemegang saham biasa, dan calon pemegang saham sangat memperhatikan earning per share karena menjadi indikator keberhasilan perusahaan. Contoh rumus earning per share sebagai berikut. Earning per share atau EPS sama dengan laba bersih setelah pajak dikurangi dividen saham preferen atau jumlah saham biasa yang beredar. Contoh soalnya, perusahaan Setiap Merdeka mempunyai saham yang beredar sebanyak 1 juta lembar pada tahun 2017. Laba bersih setelah pajak adalah 1 miliar rupiah. Perusahaan Setiap Merdeka kemudian memutuskan untuk membangkitkan 10% dividen atau sekitar 100 juta rupiah kepada pemegang sahamnya. Berapakah earning per share atau EPS atau laba per lembaran sahamnya? Jawabannya seperti yang dirumus tadi. Laba per saham atau EPS sama dengan laba bersih setelah pajak dikurang dividen bagi jumlah saham yang beredar. Laba persen EPS sama dengan 100 juta 1 miliar dikurang 100 juta dibagi 1 juta. Laba persen saham sama dengan 900 juta dibagi 1 juta. Laba per saham atau EPS sama dengan 900. Jadi laba persen saham atau EPS PT Setiap Merdeka adalah sebesar 900. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.